Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya teman-teman ya, tepat di tanggal 16 ya teman-teman. Beranda Pi Network sudah berubah tampilan ya teman-teman ya. Di sini tertulis Pi Network Mainnet Migration in Progress. Oke ya teman-teman ya. Di sini di bawahnya ada tulisan ya. Kalian bisa lihat di core team as pioneer migration past the 14 day post migration pending periode. Nah, untuk tulisan ini ya teman-teman ya, kalian terjemahkan sendiri bisa ya teman-teman ya. Nah, kebetulan mari kita baca migration detail ini ya teman-teman ya. Apa isi dari migration detail ini ya teman-teman? Kalau checklist ini tentu teman-teman sudah paham ya tampilannya. Nah, ini esensi transfer mainnet ya teman-teman ya. Oke, kita kembali. Nah, di sini di migration detail ini kalian baca karena di sini ada pemberitahuan ya teman-teman. Ada pemberitahuan, tapi ya nggak jauh-jauh ya teman-temannya dari pemberitahuan yang kemarin ya teman-teman. Oke, kebetulan ini sudah saya salin ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Di sini sudah saya salin hanya yang penting-penting saja dan poin-poin yang sekiranya menurut saya perlu disampaikan. Oke, langsung saja kita lihat bahasa Indonesianya ya teman-teman ya. Oke ya, ini sudah saya terjemahkan bahasa Indonesianya ya teman-teman. Nah, di sini karena migrasi perintis melewati periode tertunda 14 hari pasca migrasi, banyak yang sekarang dapat mentransfer Pi mereka yang tidak terkunci di blockchain mainnet. Kami senang melihat banyak momen barter Pi pizza di media sosial di seluruh dunia. Kami sedang berupaya mengaktifkan KYC untuk komunitas lainnya dan menyiapkan platform dan ekosistem untuk mainnet. Perintis harus mengirimkan KYC saat diundang dan kemudian melengkapi daftar periksa mainnet untuk memulai migrasi mainnet. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi, koin yang bisa digunakan hanya koin yang tidak di lock up ya teman-teman ya. Tentu kalian yang melock up koin kalian tentu bermacam-macam ya. Ada yang 25%, ada yang 50%, dan ada yang 90% dan ada yang 100% ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang sudah lock up 100%, nah ini nggak bisa dipakai ya teman-teman ya. Oke ya. Kita terus ya. Pengumuman migrasi mainnet P2Day dan KYC sebelumnya, tonton video pengumuman P2Day selengkapnya di sini. Oke, ini nggak terlalu penting ya teman-teman. Karena sebagian besar jaringan dapat mengirimkan KYC mereka untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka, jaringan telah memulai proses migrasi untuk memasukkan KYC Pioneers ke blockchain P-mainnet yang terlampir, sebagaimana dinyatakan dalam draft bab buku baru putih yang diperbaharui yang dirilis pada 28 Desember. Ini nggak terlalu penting teman-teman ya yang atas ini ya. Oke, kita lihat lagi yang bawah ini ya, di bawahnya. Periode jaringan tertutup saat ini secara khusus dirancang untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet, sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal apapun dengan membangun dan menggunakan aplikasi Pi baru, mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet, dan menyelesaikan secara meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jadi ya teman-teman ya, sekarang ini barter mungkin akan segera dimulai ya teman-teman ya, karena di sini ada pemberitahuannya sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas ya dan bootstrap ekosistem. Nah, jadi mungkin nanti mungkin minggu-minggu depan ini ya teman-teman ya, marketplace sudah banyak yang siap ya teman-teman ya. Nah, sudah banyak yang siap, tapi yang marketplace yang hanya dipilih oleh CT ya teman-teman ya, yang bisa untuk barter ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Jika Anda telah melewati PKYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet.
Sekarang juga untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan seluler Anda ke MyNet, silahkan ketuk daftar diperiksa MyNet di layar beranda untuk melengkapi persyaratan pramigrasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah lolos KYC, jadi yang checklist itu tadi ya teman-teman ya, yang ada menu checklist sampai 7 kotak itu ya harus kalian lengkapi. Jadi supaya koinnya cepat bisa dikirimkan ke wallet kalian. Oke. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1 sampai 6 dari daftar periksa MyNet, langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Nah, itu ya teman-teman ya. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer MyNet diantrikan untuk migrasi. Pi Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan pioner untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat. Nah, ini revolusi ya teman-teman ya. Jadi revolusi apa ya? Menambang cryptocurrency menggunakan HP ya. Mungkin teman-teman tahu ya, yang mining Bitcoin pasti persyaratannya sangat besar sekali ya teman-teman, karena harus menggunakan rig, kemudian listrik juga ya, banyak ya teman-teman. Oke, setelah daftar periksa selesai, saldo yang dapat dipindah tangankan pioner akan diantrikan untuk ditransfer ke alamat dompet mereka di blockchain MyNet. Setelah migrasi akan ada periode tertunda 14 hari di mana saldo Pi pioner di dompet MyNet mereka tidak akan habis. Nah, itu ya. Belum dapat dipindah tangankan oleh perintis, memungkinkan jaringan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau koreksi arah jika perlu untuk menghapus transfer. Mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah dan periode awal proses migrasi jaringan, periode tertunda 14 hari sangat membantu untuk memastikan saldo orang yang dimigrasikan sudah benar. Ketika periode tertunda berakhir, pioner akan dapat menggunakan Pi mereka sesuai keinginan dalam enclosed Pi MyNet. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke ya, saya rasa ini saja dulu ya teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.